Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita bahas Indonesia pada masa Orde Baru. Ingat, masa Orde Baru Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Ya, Pak Soeharto. Nah, di sini ada kita ada 4 bagian. Ada masa transisi, stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi, integrasi Timor Timur, dan dampak pemerintahan Orde Baru. Kita bahas dulu pada masa transisi. Oke, pada masa transisi terjadi namanya aksi Tritura. 3 tuntutan rakyat, ada Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, dan dualisme kepemimpinan nasional. Oke, apa aja sih Bu ini? Nah, aksi Tritura, latar belakangnya terkait G30 SPKI anak-anak, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik, di mana adanya ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah, karena pemerintah kala itu didompleng oleh PKI. Mulai munculnya aksi Tritura, aksi 3 tuntutan rakyat. Tritura, 3 tuntutan rakyat. Aktor-aktornya ada kami, KAPI, KAP, PPI, KASI yang tergabung dalam Front Pancasila. Oke, tugas kalian silakan kalian cari tahu kepanjangan kami, KAPI, KPPI, KASI. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, isi Tritura ini pertama pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Ya, makanya setelah ini banyaknya penghancuran PKI di mana-mana. Selanjutnya ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Ketiga, penurunan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi, karena saat itu stabilitas ekonomi kita sedang tidak baik anak-anak. Kita lagi dalam krisis ekonomi yang cukup parah. Oke, kronologinya, demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi ke gedung DPR GR. Buku namanya DPR GR, namanya ini kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Kabinet Gotong Royong kala itu, makanya dikenal dengan DPR GR. Ya. Selanjutnya, 24 Februari 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim ini tertembak pada saat demonstrasi di depan Istana Negara. Nah, ini namanya ikonik banget anak-anak, sampai sekarang masih dikenang karena beliau salah satu demonstran yang mati di depan Istana Negara yang membela keinginan rakyat. Pada 25 Februari 1966, Insinyur Soekarno membubarkan kami. Nah, ini ada surat perintah 11 Maret anak-anak. Jujur sampai sekarang Ibu juga belum tahu surat perintah 11 Maret itu seperti apa. Tapi memang ada gitu. Nah, latar belakangnya aksi demonstrasi menentang pemerintah demokrasi terpimpin meningkat. Keamanan Presiden Soekarno terancam, Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Isinya mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Karena saat itu kondisinya sedang tidak kondusif anak-anak, makanya perlu mengambil sikap ini. Kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi. Ketiga, melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Nah, dampaknya apa anak-anak? Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Ya. Kedua, wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Jadi Super Semar ini membantu kestabilan pemerintah. Guna apa anak-anak? Karena banyaknya musuh tidak percaya terhadap pemerintah pasca PKI, G30 SPKI, hingga membutuhkan yang namanya Super Semar. Surat perintah 11 Maret yang diberikan Insinyur Soekarno kepada Pak Soeharto guna untuk menjaga kestabilan negara kita, kondisinya diamankan kembali dan dipercaya lagi pemerintah oleh rakyat. Seperti itu. Nah,
Kenapa kok muncul namanya dualisme kepemimpinan nasional? Berdasarkan ketetapan nomor 14 MPRS 66, dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat super semar. Makanya dibilang bisa dualisme kepemimpinan anak-anak. Karena ketika Insinyur Soekarno selaku presiden negara kita tidak bisa, maka digantikan pemegang mandatnya kedudukannya oleh Pak Soeharto. Begitu, makanya ada dua kepala akhirnya. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 13 tahun 66, MPR memberikan tugas pengembangan mandat Super Semar untuk memegang bentuk kabinet Ampera, amanat penderitaan rakyat. Makanya punya dualisme kepemimpinan atau dua kepala dalam negara kita saat itu. Tapi itu kepalanya presiden yang tetap Insinyur Soekarno, anak. Apa sih dampaknya ketika punya dua kepala? Pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang menjadi pos kabinet di kabinet Ampera. Harusnya yang membuat menteri siapa? Presiden kan? Karena kan presiden dibantukan oleh menteri. Berarti yang harusnya menyiapkan nama-nama menteri, dia di menteri ini diisi nama siapa dan sebagainya, harusnya Pak Soekarno. Tapi di sini Pak Soeharto. Ini efek dari dualisme kepemimpinan nasional. Lalu Presiden Soekarno berkedudukan menjadi pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintah. Nah gitu. Jadi kepalanya Presiden Soekarno, tapi yang laksanain buat jalan-jalannya, pelaksanaan pemerintah strukturalnya Presiden Soeharto. Letjen Soeharto kala itu. Nah, akibatnya apa anak-anak? Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot karena yang lebih terkenal saat itu jadinya Letjen Soeharto. Lanjutnya, muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri aja dari jabatannya. Karena apa? Ada dualisme kepemimpinan anak-anak dan merasa bahwa mungkin zamannya Pak Soeharto dan dipimpin oleh Pak Soeharto lebih better atau lebih baik gitu. Nah, pada Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan pidato Nawaksara, yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Pada 20 Juni 1966 sampai 5 Juli 1966 melalui ketetapan nomor 5 MPR 66, MPRS meminta Presiden Soeharto untuk melengkapi isi pidato Nawaksara. Presiden Soekarno, maaf. Presiden Soekarno pun menyampaikan pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Dalam surat Presiden RI nomor 1 Presiden tahun 1967 dan diberikan nama pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Nah, pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang semakin memanas. Hingga akhirnya para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soeharto untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Letjen Soeharto sebelum sidang MPRS dilaksanakan. Sehingga pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi kalau ada yang nanya, Bu, Pak Soeharto dipilihnya melalui apa? Ya melalui penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, pertama dari Super Semar, kedua akhirnya dari ketetapan nomor 9 MPRS 1966, di mana dipindahkan pengembangan jabatan dari dari Soekarno ke Pak Soeharto. Mohon maaf ya anak-anak, namanya mirip Soekarno Soeharto, jadi suka kebalik. Oke. Pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai penjabat Presiden Indonesia oleh MPR sementara. Selanjutnya, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 27 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ditandai dengan mulai periode Orde Baru. Jadi, pada Orde Lama itu dipimpin oleh Soekarno, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Nah,
Kita masuk ke bagian kedua, di mana